Selamat malam kawan-kawan demokrasi and demokrasi dimanapun kawan-kawan berada. Selamat malam, kembali lagi di segmen Opini Pemuda Menengah. Kali ini ada kawan Ando. Gimana kabar Bung Ando? Baik. Ya, baik ya. Bung Alfred? Luar biasa, baik. Baik ya. Oke. Baik adanya. Gitu nih bincang-bincang sedikit ini kan. Ya, soal isu lingkungan mungkin ya. Karena berbicara soal lingkungan ini kan kita kan hidup di alam toh. Nah, jadi kita sedikit bahas-bahas soal isu lingkungan ini karena ada Bung Ando ini yang aktif bahas isu-isu lingkungan kan. Nah, ini. Bung Ando aktivitasnya apa ya sekarang ini? Oh, aktivitas sekarang masih kuliah di Universitas Bung Karno. Oke. Iya ya. Semester akhir berarti atau Semester lanjut. semester tambahan? Semester lanjut toh. Iya, semester lanjut ini barang ini, Pak. Iya. Oke. Tapi memang ya fokus memperhatikan lingkungan kita Isu di Indonesia lingkungan. juga ya. Iya. Lingkungan sama masyarakat adat toh. Nah, jadi Bung Ando ini juga berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Toba, ada di Kecamatan Ajibata, di pinggiran Danau Toba ya, Bung Ando ya. Pinggiran. Nah, di pinggiran Danau Toba. Jadi ini untuk kawan-kawan, jadi Danau Toba itu dikelilingi dari 7 kabupaten ya. Ya, 7 Bung Ando kabupaten. ya. Salah satunya Kabupaten Bung Ando sendiri ya. Ya. Dan saya Parapat, Sumatera Utara. Kalau Bung Alfred ini kan dari asli tanah Papua. Merauke. Wamena ya? Wamena. Tapi Wamena. tinggal hidup dan besar di Merauke. Paling Asli ujung, lahir di Wamena, tapi besar di Merauke. besar di Merauke. Oke. Nah, jadi Bung Ando ini kan kita lihat kan aktif tuh di pemberitaan media sosial atau di status-status ya. Bung Ando ini kan selalu berbicara soal lingkungan, berbicara soal kriminalisasi masyarakat oleh perusahaan dan bisa dikatakan dari Polri kriminalisasi. Polri, Iya, Polri juga terlibat. Nah, kita nggak tahu lah ya kan apa penyebabnya. Karena di sini ada Bung Ando, mungkin Bung Ando ini lebih paham kan. Atau nanti kita berangkat ke Indonesia bagian timur, kita Indonesia bagian barat dulu ini kan. Nah, ini gimana Bung Ando soal lingkungan yang ada di Danau Toba? Di sekitaran Danau Toba. Berbicara soal lingkungan lah, ekosistem Danau Toba itu sebenarnya kondisinya bagaimana sekarang? Apakah masih seindah dari tahun-tahun 90, 70 dibandingkan dengan tahun 2000 sekarang lah, 2000 ke atas sih gimana? Kondisi Danau Toba ya? Oh ya. Ekologis. Mungkin kita bincang-bincang santai aja ya, Bung. Santai aja. Iya. Aku makan martabak dulu ya, makan martabak dulu ya. Saat ini memang Danau Toba prihatin ya kalau menurut pandangan kita juga sebagai pemuda, karena adanya satu perusahaan itu ada satu nama perusahaan itu PT TPL yang di bidang eukaliptus ya. Itu pohon-pohon eukaliptus itu sangat tidak. Itu digunakan untuk apa itu eukaliptus itu? Pembuburan untuk buat buku. Pembuburan. Oh, buku ya? Iya, buku ini kita pembuburan. Jadi ancamannya itu besar terhadap lingkungan di sekitaran dan Iya. Bung. Itu di daerah mana itu? TPL itu? Di Toba juga, produksinya di Toba. Produksi Iya, pabriknya di Toba. Iya, pabriknya di Toba itu. Terus kalau wilayah itunya penanaman eukaliptusnya di mana? Ini konsesi yang dikasih oleh pemerintah itu kepada PT TPL itu kayaknya 7 kabupaten juga. 7 kabupaten juga. Ada sekitaran putaran Danau Toba juga itu dikasih konsesinya oleh pihak pemerintah kepada PT TPL ini. Gitu ya. Berarti luas juga ya berarti ya TPL ini ya. Luas. Terus saya lihat kan masyarakat kan menolak itu kehadiran PT TPL itu, betul apa enggak itu? Iya, sebagian masyarakat menolak karena adanya pengambilan tanah adat. Di penyerobotan. Iya, penyerobotan tanah adat. Terus upaya apa yang sudah dilakukan kawan-kawan aktivis lingkungan? Nggak sanggup masa aku memang aktivis lingkungan dibilang. Coba. Jadi sejauh mana ini?
langkah-langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan saat ini sudah melakukan aksi juga di Demonstrasi. Iya, unjuk demonstrasi. rasa. Unjuk rasa di kantor Bupati Toba. Toba. Sama kantor bupati-bupati yang lainnya yang mengelilingi konsesi dari pihak PT TPL ini. Oke. Jadi sudah melakukan aksi unjuk rasa juga di KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, dan di Istana Presiden supaya izin konsesinya ini di sekitaran tanah masyarakat adat dicabut dan tidak ada izin konsesinya. Izin konsesi dari yang diberikan oleh pemerintah Di kepada tanah- TPL Iya, ini sudah dicabut. belum saat ini. Oh, itu yang dituntut sama Iya, kawan-kawannya, supaya dicabut. Iya, supaya Sudah tanah dikembalikan kepada Masyarakat. Oh, oke. Nah, terus kan sudah beberapa kali melakukan demonstrasi. Sampai kan ada kalau tidak salah tim 9 apa berapa itu? tim 11. 11. Iya, Melakukan iya. jalan kaki dari Toba Iya, iya. sampai Itu dengan yang ke Jakarta. Iya, ke istana tuh. menemui Bapak Presiden. Itu viral juga Itu ya. salah satu mereka membawa aspirasi masyarakat mengenai Iya. itu juga. Ya. Itu mereka orang-orang abang itu melakukan aksi solidaritas atau aksi kreatif lah kita bilang ya. Karena jalan kaki dari Toba ke Jakarta kan membutuhkan waktu 2 bulan, waktu 2 bulan mungkin itu ya. 2 bulan atau 1,5 bulan. Dan pada masa saat itu, itu paras-parasnya Covid mungkin kan. Jadi mereka itu dibekali oleh di mana ya? Di Polres Jakarta Pusat lah. Mereka ditangkap di Jakarta. Oh, setelah sampai di Jakarta. Iya, mereka ditangkap. Sempat ditahan juga. Iya, di Polres Jakarta Pusat. Sempat dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Oh, oke. Iya. Tapi apa hasilnya? Jadi ketemu presiden kan? Ya, Bang Togi itu ketemu presiden dan presiden menjanjikan 15 SK masyarakat adat akan disahkan di Danau Toba. Untuk itu 2020 ya? 2020. Mereka jalan kaki. Iya, 2020. Nah, setelah ketemu sama presiden udah hampir ya 1,5 tahun ya, Iya. kurang lebih ya. Iya. Janji dari presiden ini kepada Bang Togu? Bang Togu lah untuk mewakili aspirasi dari kawan-kawan aktivis lingkungan. Apa yang sudah terrealisasi? Presiden menjanjikan itu 15 tanah adat. SK masyarakat adat akan disahkan, tapi saat ini setahu saya ya mungkin 5 sudah 5 yang terrealisasi sasi. dari 15 yang dijanjikan. Iya. Oh, itu di wilayah mana aja, Bung Ando? Ya, satu Tornauli, Tornauli. Tornauli Itu itu di Kabupaten Taput Utara. Pandumaan di Pandumaan. Sipituta di Dolok Sanggul ya. Yang ketiga Nagasaribu di Taput juga. Oh. Terus? Yang keempat itu Hutagijang. Itu Tagijang ya. Satu lagi yang saya lupain di mana. Berarti ada masih 5 yang Iya, terrealisasi. 5. Terus upaya-upaya yang dilakukan sama masyarakat kan gejolak kemarahan dari masyarakat ini kan di beberapa wilayah konsensi dari TPL ini kan selalu mengalami gejolak kemarahan dari masyarakat itu. Nah, mereka melakukan aksi demonstrasi perlawanan lah kepada TPL tapi kan ada pihak keamanan yang mencoba untuk mengamankan dari aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan ataupun masyarakat yang ada di wilayah konsensi ini. Nah, ini kan sering terjadi bentrok. Akhirnya muncul satu isu bahwasanya PT yang mereka tuntut ini melakukan kriminalisasi kepada masyarakat. Nah, dan juga ini polisi dianggap mengkriminalisasi atau sebagai bemper dari perusahaan ini. Betul. Gimana Bung Ando menilai? Sampai kan ada beberapa Gesekan aktivis ya, yang gesekan. ditangkap. Iya, gesekan. Beberapa aktivis yang ditangkap ini bagaimana? Memang negara ini sebenarnya kacau ya kalau kita melihat perseptifnya ya. Kalau kita melihat dari Bung dari Papua, kita dari Barat ini melihat negara ini kacau. Kenapa saya bilang kacau? Polisi-polisi membentengi perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Dan ada juga permasalahan juga tuh. Permasalahan hak polisi itu hanya keamanan.
polisi itu seharusnya mengayomi masyarakat, bukan mengayomi dari perusahaan kan, itu ceritanya. Karena mungkin polisi mungkin boleh, aku mohon maaf untuk kawan-kawan polisi yang baik ya, polisi-polisi yang jahat nih, ya oknum-oknum yang jahat saya bilang. Jadi memang mungkin kita mengungkit 2 tahun masa lalu ya, masalah Natumika ya. Natumika. Iya, yang ada di desa Borbor, kecamatan Borbor lah. Sampai adanya gesekan dari PT ini sama polisi dengan masyarakat versus masyarakat. Jadi mungkin kita mengungkit lagi. Polisi bukan mengamankan kita, jadi polisi ini membantu perusahaan ini, oknum-oknum ini membantu perusahaan ini. Jadi ada lagi gesekan. Jadi kita dan ada diskriminasi kan juga, kriminalisasi itu. Iya, aduh parah ini, saya lihat video-videonya kan. Dan kita juga membuat aksi solidaritas ini ya. Mungkin sebulan itu kita melakukan aksi solidaritas mungkin ya. 4 kali tiap minggu kita melakukan aksi supaya kriminalisasi dihentikan, supaya tanah masyarakat adat juga dikembalikan kepada masyarakat adat, dan segera itu undang-undangnya juga disahkan untuk perlindungan ya. Masyarakat adat ya. Iya. Jadi kita bicara mengenai hak masyarakat adat ini kan salah satu undang-undang mengenai masyarakat adat ini sampai hari ini belum disahkan. Iya. Sampai masih dalam ini. 14 tahun, 14 tahun. Tahun ini belum disahkan. Padahal memang seperti yang Bung tadi bilang bahwasannya kita di Indonesia ini mengenai konflik agraria, lingkungan hidup itu yang paling besar, dan kadang presiden-presiden, calon-calon presiden ya, ini kita mulai membahas lagi di tahun 2024 di mana orang akan menggunakan isu lingkungan hidup, agraria, pertanahan ini hanya sebagai alat politik untuk mendapatkan legitimasi politik aja itu. Makanya itu hanya isu yang dimainkan. Lihat aja kasus kemarin pembahasan pada saat ketika pidato atau lawan debat itu calon presiden. Mereka bicara mengenai tanah, tapi pada kenyataannya masih aja di Kalimantan, kita iya di Papua, di Jawa Tengah. Banyak janji ya, banyak janji Ini soalnya. kan kasus-kasus agraria ini kasus yang sangat memang luar biasa, makanya kita lihat di mana kita melihat bahwa polisi atau pihak-pihak keamanan yang seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat malah justru melindungi aset-aset daripada perusahaan ini yang kemudian mengkriminalisasi masyarakat. Jadi seluruh Indonesia mengenai lingkungan hidup dan agraria ini memang isu yang patut kita ini ya. Sebenarnya ini isu yang paling konkret daripada isu-isu politik yang saat ini. Karena berkepanjangan juga toh tentang tanah, masyarakat adat. Negara belum tentu ada negara kalau tidak ada masyarakat adat. Iya. Belum tentu ada negara kalau tidak ada masyarakat adat. Lagi dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law ya. Itu sangat ini bahkan salah satu yang kita sorotin. Iya, apalagi Omnibus Law ini kan berpihak kepada investor. Dari Omnibus Law ini kan membuka peluang atau membuka keran seluas-luasnya bagi para investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia. Nah, kita ketahui juga kan bahwa ketika adanya investasi di situ juga akan ada tanah atau lingkungan yang dikeruk. ya. Toh di mana ada investasi, di situ ada kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, lalu kan berbicara soal masyarakat adat dan berbicara soal ekologis lah, lingkungan kan. Selama kita masih hidup di atas tanah, maka selama itu juga akan selalu datang penindasan. Iya. Toh, iyalah. Ya, berbicara soal hak masyarakat adat, berbicara di Toba, apalagi di Papua kan, sumber daya alam ya. Ini kan pemanfaatan alam. Kalau Papua berbicara soal sumber daya alamnya yang dikeruk, ini yang dirusak adalah alamnya yang dirusak. Iya, betul. Nah, tapi kan pemberdayaan masyarakat lokal baru hak-hak masyarakat adat itu kan dibredel oleh perusahaan. Nah, layak atau tidak layak ini perusahaan-perusahaan yang berdiri atau investasi yang masuk ke Indonesia di beberapa wilayah atau di beberapa titik yang memanfaatkan alam atau yang mengeruk sumber daya alam ini seperti apa sebenarnya regulasinya? Ini memang kebijakan pemerintah ini harus memang kita paksa untuk disahkan itu dari undang-undang apa tadi? Bung Alfred? Masyarakat adat ya? Masyarakat adat. Undang-undang masyarakat adat. Ini jadi Bung Ando nih. Ya.
sejauh ini kan sudah melakukan aksi demonstrasi lah di daerah ataupun di ibu kota kan, sampai masyarakat adat, ya kan, mungkin Bung Alfred juga tahu itu walaupun dari Papua, sampai masyarakat adat datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi. Dan tapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Oh, saat ini dilakukan oleh pemerintah mungkin ada beberapa yang dilakukan oleh pemerintah, melakukan langsung terjun ke lapangan juga, melihat apa situasi yang di saat ini yang ada di Toba ya, di Toba sekitaran Danau Toba lah, izin-izin konsesi. Kenapa adanya konflik di setiap daerah juga kan? Jadi saat ini aku lihat juga pemerintah ini nihil juga pekerjaannya, apa-apa aja kerja di KLHK juga semua kan. Kerja biro-biro biro-biro umum itu apa-apa aja kerjanya. Apa sebenarnya yang diinginkan sama masyarakat? Sebenarnya cuma satu, tanah adat itu kembali. Hanya sesederhana itu. Iya, tanah adat itu kembali. Tapi pemerintah lagi-lagi tidak mampu ya. Iya, tidak mampu lah bahasanya. Kalau bahasa kasarnya mungkin Bung Alfred apa bahasa kasarnya? Ayo. Aduh. Kita di Iya. ITE lagi. Iya, ITE nanti bahaya nih. Nanti ada yang baper ya. Oknum baper nanti takut kita ini. Lagi-lagi rejim mempertontonkan Kebodohannya dan kegagalannya kepada masyarakat ya. Jadi intinya salah satu pembahasan di KTT itu kan mengenai ini, dan itu di KTT yang KTT itu salah satu tahun tema kemarin, penting ya. itu kan mengenai ini juga investasi, di mana dia punya titiknya itu dipusatkan bagian Indonesia Timur lah, tapi mengenai agraria atau lingkungan hidup kan ini bukan hanya kita di Danau Toba dan sekitarnya, kita di Indonesia Timur lebih lagi. Bahkan kemarin isu-isu mengenai lelang pulau dari Kementerian Dalam Negeri itu kan salah satu ini. Nah, ini kita di Indonesia ini kan suku budaya dan di mana masyarakat adat ini paling masih menghormati tanah-tanah leluhur, adat-adatnya, wilayah-wilayah adat yang memang harus dihormati. Nah, pemerintah ini harus juga menghargai hak-hak daripada masyarakat adat, dan kemudian mempertahankan tanah yang memang sudah dari leluhur ya. Artinya seperti yang Setebu katakan bahwasanya sebelum adanya negara sudah ada masyarakat yang memang sudah mendiami dan tanah yang memang sudah di ini. Seperti yang kemarin kan kemudian kita dengan teman-teman dari saudara-saudara dari NTT yang kemudian ini mengenai itu kasus mengenai agraria juga kan di Pubabu Besipai itu Timur Tengah Selatan itu kan mengenai itu juga. Nah, di Papua juga sama, Bung. Jadi bagi saya KTT G20 Group 20 ini itu dia memberikan keuntungan bagi para investor namun ancaman bagi hak masyarakat adat. Keuntungan bagi dia memberikan investor, keuntungan bagi investor namun ancaman bagi hak masyarakat adat. Berarti hadirnya investor ini ancaman ya? Iya, pasti itu. Mengenai perizinan yang kemudian dikeluarkan tanpa melihat daripada hak-hak daripada masyarakat adat. Omnibus Law, penyederhanaan. Iya. Mempermudah toh. Itu kemudian nanti perusahaan-perusahaan yang masuk nggak akan melihat bahwa ini hak-hak masyarakat adat yang harus dilindungi di ini kan. Pemerintah yang seharusnya memberikan izin ini harus melihat kondisi daripada kondisi masyarakat dan lingkungannya juga. Nah, ini kan kalau bicara mengenai lingkungan ini kan ancamannya bukan hanya masyarakat yang punya wilayah itu saja, tapi kita banyak dari perspektif sosial. Iya, sosial ekologi ini kan kesehatan juga berdampak. Ya lingkungan lah pada umumnya ya, pada lingkungan. Tapi kalau kawan-kawan dari Papua mungkin apa yang lebih disoroti atau apa, ini kan berbicara soal Indonesia bagian timur lah ya, katakanlah kawan-kawan dari Papua atau masyarakat dari Papua, saudara-saudara yang dari Papua, lebih banyak kan di sana kan memanfaatkan sumber daya alam. Bukan memanfaatkan, saya bilang hasil sumber daya alam yang dimanfaatkan perusahaan ini. Dampaknya bagi lingkungan atau dampak feedbacknya sama masyarakat apa, Bung Alfred? Itu artinya dia mengenai perusakan lingkungan itu tentu ada ya, Bung. Maksudnya misalnya saya ambil contoh nih di Jayapura, di Kerom dan beberapa hal itu misalnya Pulau Kerom. Iya, di Kerom itu bukan pulau. Nah, Kabupaten Kerom dan beberapa daerah itu kan misalnya yang dulu di mana masyarakat ada punya sagu-sagu, lahan sagu ini kan kemudian ini habis dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit apa. Ini kan mengancam juga bukan selain habitat ini lingkungan itu, tapi masyarakat adat yang di sana sebelumnya mereka punya kebun sagu apa ini kan kemudian ketika perusahaan masuk
besar-besar itu kan digusur ini. Nah, jadi mengenai Freeport juga, kemudian dia punya smelter apa yang kemudian limbah-limbah ini kan juga mempengaruhi kepada masyarakat ini. Nah, jadi banyak juga mengenai perusahaan-perusahaan baru yang kemudian izin-izin yang diberikan itu tidak melihat daripada kondisi atau hak-hak daripada masyarakat adat ini sendiri, dan itu akan kedepannya akan terancam. Pasti kita akan mengalami hal yang sama seperti saudara-saudara kita di Kalimantan mengenai Tambang apa? ya, tambang gas. Nah, kami juga akan menjadi salah satu korban di situ ya, di mana mengenai perizinan izin-izin yang kemudian dipermudah dengan adanya undang-undang Omnibus Law atau cipta kerja ini ya. Cipta kerja. Pemerintah memang ya kita bukan berarti kita tidak mendukung pemerintah ya. Pemerintah punya alasan bahwasanya ini demi mengembalikan kondisi keuangan negara atau mensterilkan ini dari ini, tapi kan kita harus melihat daripada kondisi masyarakat juga, hak-hak daripada masyarakat adat, dan itu ancamannya itu bukan hanya pada masyarakat adat, tapi kita faktor daripada ini perusahaan-perusahaan yang kemudian datang merusak lingkungan ini kan dia penyebabnya ininya akan berakibat pada fatal juga ya. Fatal nih, betul. Mungkin saat ini kita menikmati, tapi nanti anak dan cucu kita tidak menikmati keindahan alam lagi, apalagi Papua ya. Apalagi Papua. Apa nih untuk pemerintah kita nih, pemerintah yang katanya ini ya Pemerintah bersama masyarakat. pemerintah bersama. Kalau kita harapan atau pesan ya, kita dari saudara kita maksudnya dari Di timur Papua, ini, kita jangan isu mengenai lingkungan agraria itu dijadikan alat untuk mendapatkan legitimasi politik, untuk mendapatkan jabatan di pilpres atau di ini, tapi pemerintah itu setelah terpilih atau itu harus memperhatikan hak-hak daripada masyarakat adat. Nah, karena kita ini kan berbudaya yang memang masyarakat yang tidak terlepas daripada lingkungan yang memang hidup bersamaan dengan lingkungan. Jadi pesan kita itu bahwa pemerintah harus benar-benar, memang di satu sisi kita membutuhkan investor asing juga, tapi di saat kita harus melihat lagi masyarakat adat dan lingkungan juga kita harus memperhatikan. Kalau Ruhando apa ini pesannya? Buat pemerintah mungkin saat ini memang betul kata Bung Alfred, ini permasalahan timur sama barat itu memang satu isu nasional. Jadi mungkin satu juga persoalan yang kita lihat juga di pemerintah ini, kenapa pemerintah lalap mengkangkangi permasalahan isu-isu tanah, masyarakat adat. Jadi mungkin seharusnya pemerintah sudah harus menyiapkan strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya tidak ada lagi dampak konflik untuk di daerah mengurangi. Mungkin kalau konflik itu mungkin akan terjadi, tapi kan setidaknya pemerintah mempunyai solusi mengurangi dan mungkin ya kita harus mendukung juga sebagai pemuda kan untuk perlindungan masyarakat adat kan. Mungkin selama 15 tahun ini aku mengikuti, ada juga Bang Abdan sudah memperjuangkan tentang masyarakat adat ini supaya hak-hak masyarakat adat itu dilindungi. Mungkin sampai saat ini juga aku kadang-kadang kesal kepada pemerintah. Omnibus Law pertama disahkan, tapi yang dirancang ini pertama RUU masyarakat adat. Mungkin ada kong-kali-kong lah ya di DPR, mungkin di presiden, sama oknum-oknum yang jahat ini, ada partai-partai yang jahat ya. Masa 15 tahun udah dirancang, Omnibus Law mungkin 3 tahun atau 5 tahun lah kita buat kalkulasinya kan waktunya. Nah, itu pada saat pidato presiden periode kedua. Iya, mungkin itulah 2017 mungkin ya, 2007. Bukan 2019. Iya, 2019. Kan periode kedua Jokowi kan 2019 kan. Langsung disahkan Omnibus Law. Bukan disahkan. Jadi Tapi dirancang. Pada saat pidatonya di Sentul itu dia mulai menyampaikan mengenai akan adanya undang-undang, kemudian menampung beberapa undang-undang semua dinamakan Omnibus Law. Tapi hanya untuk Omnibus Law ini hanya untuk menampung orang-orang kepentingan kekuasaan ya. para oligarki. Iya, breng. Aduh parah ini. Tapi itu kan ada tuh teriakan-teriakan khas dari kawan-kawan aktivis lingkungan di sana. Apa itu teriakannya itu? Bung Andu. Mungkin teriakan itu kan selalu itu. ya tutup TPL ya. Tutup TPL ya. Mungkin itulah ciri-ciri mungkin kawan-kawan yang di masyarakat ada juga semua. TPL kan salah satu penyebab kerusakan lingkungan.
bukan satu-satunya. Iya, banyak Artinya ini. Masih banyak perusahaan-perusahaan perusak lingkungan yang ada di sekitaran Danau Danau Toba. Toba. Ya kan? Nah, jadi mungkin ini segmen yang pertama ya Iya. di opini pemuda menengah. Jadi pesan saya kepada kawan-kawan atau kepada rekan-rekan atau kepada masyarakat Indonesia, harus selalu kita melestarikan lingkungan kita, melihat situasi dan kondisi lingkungan kita, menjaga ekosistem lingkungan kita, dan memperhatikan segala regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang saat ini. Agar apa? Agar kita tidak menjadi pendosa bagi generasi yang akan datang ya. Ya. Nah, tetap ikuti kita di opini pemuda menengah di Demokrasi and Demokrasi. Terima kasih. Tutup TPL. Oke, tutup Tutup TPL. TPL. Ya. Oke.